Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfan Muhammad Nabawi, mahasiswa MBA ITB. Dan dalam video ini saya akan membagikan hasil studi kasus yang saya dan kelompok saya lakukan di Dingo Coffee. Nah, dalam proyek ini, saya secara khusus mengambil peran di bagian manufaktur. Nah, fokus utama saya adalah bagaimana proses produksi kopi di Dingo Coffee dapat dikelola secara efisien dan terintegrasi menggunakan sistem ERP dari Udu. Mulai dari pencatatan bahan baku, proses produksi, pengemasan, hingga pelabelan produk. Seluruh arus tersebut saya rancang secara digital agar operasional menjadi lebih terstruktur dan mudah dipantau. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan 7 tahapan utama dalam modul manufacturing Udu. Mulai dari pembuatan work center, routing, bill of materials, hingga pengelolaan produk yang rusak melalui scrap order dan pembongkaran produk menggunakan unbilled order. Oke, nah pertama-tama kita harus mendefinisikan work center terlebih dahulu, yaitu area kerja atau alat tempat proses produksi dilakukan. Sebelumnya perlu dipahami bahwa work center di UDU adalah representasi dari stasiun kerja fisik di dunia nyata. Jadi tempat aktivitas produksi dilakukan. Nah, di sini saya akan menunjukkan contoh yang sederhana. Mungkin disederhanakan dari proses produksinya. Untuk produk Dingo Coffee dibagi menjadi 3 work center, yaitu yang pertama brewing station, lalu kedua bottling station, lalu yang ketiga adalah labeling station. Jadi dari raw material seperti coffee beans, fresh milk, dan lain-lain, pertama akan masuk ke work center 1 untuk dilakukan brewing station. Nah, brewing station sendiri bukan hanya mengubah biji kopi menjadi suatu cairan espresso, tapi juga mencampurkan seperti creamer, fresh milk, lalu sirup, dan lain-lain. Setelah jadi akan dimasukkan ke work center 2 untuk dilakukan bottling station. Lalu yang ketiga adalah labeling station, karena kopi sudah masuk di satu botol yang sudah disediakan, akan ditambah labeling untuk menunjukkan branding dari Dingo Coffee. Nah, dengan pembagian work center seperti ini, seluruh proses produksi bisa dimonitor dengan sangat detail. Jadi kita bisa tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap langkah. Lalu nanti ada deskripsi mengenai siapa operatornya, berapa output per jam, dan bagaimana tingkat efisiensinya. Jadi ini bisa membantu dalam perhitungan overall equipment effectiveness. Karena setup time, runtime, dan clean up time semuanya terekam. Nah, di sini kita langsung masuk ke manufacturing, lalu ke configuration, dan masuk ke work center. Nah, di Dingo sendiri kita punya brewing station, bottling, dan labeling. Di sini kita akan membuat contoh yang brewing station. Oke. Nah, di sini kita masukkan setup times yang diperlukan untuk melakukan station ini. Kita contoh setup time-nya 4 menit. Lalu untuk clean up-nya 1 menit. Nah, lalu untuk cost per hour berarti cost yang dikeluarkan saat kita menjalankan station ini. Kita beri contoh 250 per work center. Lalu kita pencet save. Dan work center yang dibutuhkan untuk proses manufaktur telah tersedia. Setelah work center dibuat, kita buat routing, yaitu alur produksi yang terdiri dari urutan kerja di work center. Lalu kita contoh Dingo Basic 1 liter. Nah, ini kita menambahkan Dingo Basic 1 liter ini perlu melalui station mana saja. Yang pertama kita brewing station. Kita pilih yang station yang sudah kita buat. Lalu yang kedua ada bottling station. Lalu yang terakhir ada labeling station. Nah, karena tadi di work center kita sudah menentukan setup time dan clean up time yang diperlukan sebelum dan setelah melakukan produksi di station tersebut, di sini kita menentukan durasi yang diperlukan untuk
melakukan produksi di station ini. Ini kita contoh masukkan 3 menit di setiap station, lalu kita save. Dan routing sudah selesai dibuat untuk Dingo Basic 1 liter. Selanjutnya, kita akan buat bill of materials, yaitu daftar bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi satu produk. Kita masuk ke produk, lalu bill of material. Nah, di sini saya contohkan dari awal, dari membuat suatu produk baru. Di sini kita klik yang new. Di sini saya akan contohkan untuk membuat bill of material untuk Dingo Basic 1 liter. Pastikan produk type-nya storable product. Lalu kita masukkan sales price. Nah, di sini pada section komponen kita masukkan bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat Dingo Basic 1 liter. Yang pertama ada fresh milk. Lalu yang kedua ada coffee beans. Lalu yang ketiga ada basic syrup. Dan yang terakhir ada botol 1 liter. Dan di sini kita masukkan kuantiti yang diperlukan dari setiap komponen tersebut. Di sini ada fresh milk 900 gram, coffee beans 150 gram, basic syrup 80 gram, dan botol 1 unit untuk membuat satu Dingo Basic 1 liter. Nah, setelah bill of material siap, kita bisa mulai produksi dengan membuat manufacturing order. Masuk ke manufacturing, lalu pilih produk yang akan kita buat. Nah, di sini saya akan membuat Dingo Basic 1 liter sebanyak 3 unit. Lalu kita klik produce all. Nah, di work order sendiri sudah keluar perintah untuk membuat 3 unit Dingo Basic. Di sini kita bisa memantau durasi dan efisiensi tiap proses produksi. Di sini kita klik start untuk memulai produksi dari setiap station. Durasi yang diperlukan untuk setiap session sesuai dengan apa yang kita tentukan di awal saat kita melakukan routing. Karena hanya sebagai contoh, kita klik done semua. Setelah itu akan kita cek apakah 3 unit dari Dingo Basic 1 liter sudah dibuat. Nah, di sini kita sudah bisa lihat yang terbaru sudah membuat 3 unit dari Dingo Basic 1 liter. Lalu kita klik produce all. Produk akan langsung masuk inventory dan sudah siap untuk dijual. Namun, jika dalam proses ada bahan rusak atau produk yang gagal, kita akan buat scrap order agar stoknya tetap akurat. Di sini masuk ke scrap. Lalu new, kita pilih produk yang sudah kita buat, yaitu basic 1 liter. Dan ini kita akan ambil dari warehouse stock. Lalu kita pilih quantity yang di mana produk tersebut rusak atau gagal. Kita contohkan 2 unit. Lalu validate. Nah, nanti inventory dari Dingo Basic 1 liter sendiri akan berkurang secara otomatis sebanyak 2 unit.
Jika misal ada produk jadi yang mau kita bongkar karena ada kesalahan, misal salah label atau kemasan, kita dapat melakukannya di unbuild order. Kita pilih basic 1 liter. Lalu kita unbuild. Di sini komponen-komponen yang digunakan untuk memproduksi basic 1 liter dikembalikan ke inventory. Nah, sebagai penutup, mari kita rangkum kembali 7 langkah utama dalam proses produksi yang terintegrasi di Odoo untuk Dingo Coffee yang telah kami visualisasikan dalam flowchart ini. Nah, pertama kita mulai dari work center, yaitu tempat kerja fisik seperti brewing station, bottling station, dan labeling station. Ini merepresentasikan lokasi dan kapasitas produksi nyata di Dingo Coffee. Nah, kedua, menyusun routing, yaitu urutan proses kerja yang dilakukan dalam work center. Hal ini semacam blueprint alur kerja produksi kopi dari awal hingga siap dijual. Ketiga, kita buat bill of materials untuk menentukan komposisi bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 liter kopi. Lengkap dengan takaran bahan seperti fresh milk, coffee beans, sirup, dan lain-lain. Keempat, setelah semua siap, kita buat manufacturing order. Ini adalah perintah produksi yang mengaktifkan proses manufaktur dan menghubungkan semua data mulai dari bahan, routing, work center, hingga estimasi waktu. Kelima, dari manufacturing order tersebut akan muncul work order. Aktivitas yang dijalankan di setiap work center sesuai urutan di routing. Di sini operator memulai dan menyelesaikan pekerjaan, dan semua data terekam otomatis oleh sistem. Keenam, jika ada kerusakan atau produk gagal, kita gunakan scrap order untuk mencatat dan membuang item tersebut dari inventory. Nah, ini penting untuk menjaga akurasi data stok dan kualitas produk. Ketujuh, jika perlu dilakukan pembongkaran produk jadi kembali menjadi bahan baku, kita bisa melakukan unbuild order. Dalam kasus ini, kita contohkan bahwa yang rusak adalah labeling station atau botol tersebut. Jadi, dengan mengikuti alur ini secara konsisten, kita akan memastikan bahwa proses produksi di Dingo Coffee tidak hanya berjalan efisien, tapi juga transparan dan akurat dari sisi stok, waktu, hingga biaya. Nah, demikian proses manufacturing pada kasus Dingo Coffee menggunakan Odoo. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.